kita Indonesia, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kaitannya dengan Simbah Kiai Al-Maghfurah Simbah Kiai Haji Maksum Jauhari. Semoga nama Pagar Nusa Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa memberi berkah manfaat bagi kita semua, khususnya umat Islam umumnya, kepada seluruh manusia, khususnya bangsa kita Indonesia, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kaitannya dengan Simbah Kiai Al-Maghfurah Simbah Kiai Haji Maksum Jauhari yang sudah dibeat menjadi guru besar Pencak Silat Nahdlatul Ulama tersebut. Nah, Simbah Kiai Haji Maksum Jauhari Lirboyo Kediri, sebelum diangkat menjadi guru besar Pagar Nusa, beliau sudah mempunyai pencak silat, grup pencak silat yang namanya Gasmi. Gasmi itu di backgroundnya saya ada Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia. Itu didirikan Gus Maksum, nama akrabnya, didirikan Gus Maksum pada tahun 1966 untuk nandingi gerakan komunis yaitu PKI. Jadi pada zaman PKI Gus Maksum sudah yang namanya kiai dengan santri-santrinya, dengan para santri-santrinya itu yang sudah terdidik dengan keperguruan pencak silat, itu yang melawan PKI di daerahnya Gus Maksum. Alhamdulillah sampai sejarahnya terkenal itu di Kanigoro, tempatnya Gus Maksum, itu PKI merajalela sampai menginjak Al-Quran, membunuh orang, tapi alhamdulillah bisa ditandingi oleh para santri-santri bersama gurunya yaitu Simbah Kiai Haji Maksum Jauhari Lirboyo Kediri atau yang namanya Gus Maksum. Nah, mulai dari situ nama Gus Maksum dan perguruannya terus akhirnya menjadi guru besar Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa. Nah, ini yang perlu kita catat sebagai anggota atau peserta Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa, yang namanya guru besar itu hanya satu. Itu kalau di Pagar Nusa. Sampai besok. Berarti guru besar Pagar Nusa siapa? Yaitu Gus Maksum. Tidak ada guru besar yang sekarang gini-gini, tidak ada. Makanya kalau sekarang ada para kiai-kiai, para alim ulama yang menekuni dalam bidang ulah kanuragan, hebat, itu di dalam Pagar Nusa diberi satu kehormatan yang namanya Dewan Khos atau Majelis Pendekar. Itu nama yang diberikan Pagar Nusa kepada para ulama, para kiai-kiai yang membimbing Pencak Silat Nahdlatul Ulama sekarang sampai insya Allah ila yaumil qiyamah. Nah, itu tentang Pagar Nusa. Sekarang kita mengenang lagi kepada Mbah Kiai Haji Maksum Jauhari Lirboyo ini. Simbah Kiai Haji Maksum Jauhari Lirboyo Kediri Al-Maghfurah Gus Maksum, mulai kita kenal atau kita mengenal beliau pada saat tahun 1998. Pada saat itulah secara sejarah ini kaitannya dengan Pagar Nusa juga, dengan adanya gejolak politik. Pada saat itu ada lahir politik baru yang namanya PKB. Nah, itu Gus Maksum mulai muncul. Munculnya karena para masyarakat kepengin ngerawuhke yang namanya Gus Maksum, guru besar Pagar Nusa. Alhamdulillah saya sendiri mengenal Gus Maksum secara akrab mulai dari tahun 1998 itu. Karena setelah saya pada saat itu, waktu itu saya jadi pengurus
Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tugu, Semarang. Saya mendengar adanya pencak silat Pagar Nusa itu, saya kepingin secara detail tahu tentang Pagar Nusa itu, sehingga saya berusaha bagaimana caranya. Akhirnya ketemu dengan pelatihnya, pelatih pencak silat itu, dan ketemu juga dengan guru besarnya yang namanya Gus Maksum itu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Akhirnya saya dirikan pencak silat Pagar Nusa itu di Kota Semarang. Nah, mulai itulah tahun 1998 saya selalu berguru akrab dengan Mbah Kyai Haji Maksum Jawahari Lirboyo Kediri itu. Itu yang kami kenal dari Gus Maksum, dan alhamdulillah secara rutin terus sampai beliau meninggal. Kami masih berusaha untuk mengakrabkan diri saya, ingin mendekatkan diri saya dengan konco-konco Pagar Nusa, dengan guru besar kita yang bernama Simbah Kyai Haji Maksum Jawahari Lirboyo Kediri itu. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang biografi Simbah atau Gus Maksum tersebut. Nah, di antaranya ada pertanyaan lagi. Mau bertanya terkait apa namanya? Apakah pernah maksudnya melihat langsung gitu kan terkait yang pernah apa namanya kayak kanuraganya waktu apa atau apa itu? Alhamdulillah, saya sebelum mengetahui sendiri, saya pernah dengar juga dari media massa yang menulis bahwa Gus Maksum itu pernah mukul sapi ngamuk sampai mati sapinya. Nah, saya mendengar itu, dari semakin semangat saya untuk bertemu dengan beliau Gus Maksum itu. Nah, setelah kami akrab juga dengan Gus Maksum, kami juga menanyakan tentang itu. Gus Maksum jawabnya gini, pada saat itu ada sapi ngamuk di kampung Lirboyo situ, kampung pondok. Sudah nyeruduk orang satu mati, akhirnya lari. Lah, akhirnya Gus Maksum diberitahu. Akhirnya Gus Maksum keluar. Setelah keluar, sapi itu ngamuk sampai depan Gus Maksum, langsung dipegang di botos gitu. Akhirnya sapi itu mati. Mati beneran. Lah, disitulah Gus Maksum cerita. Nah, terus gimana Gus kayak seperti itu, ilmu seperti itu? Jawabnya Gus Maksum, ini Kang, pada saat itu saya sendiri tidak tahu kalau saya itu mukul langsung mati, tidak tahu. Wong setelah itu malamnya saya itu mencoba nimburi pondok, ning sapi-sapi kae gondingan sapi, tak juotos ya gedek wae ora. Lah, disitulah yang namanya ilmu dari Allah itu ja'al musibah ja'al karomah. Semakin ikhlas mengamalkannya, semakin mandi. Itu dawuh Gus Maksum. Nah, dari situ akhirnya mendorong kepada saya khususnya dan kepada konco-konco ini untuk semangat untuk mengangsu ilmu-ilmu daripada Simbah Kyai Agus Maksum Jawahari itu. Nah, pernah suatu ketika kita bersama Gus Maksum satu mobil. Gus Maksum itu biasa kalau pergi malam, senengannya malam. Apain malam? Lihat, mencari pencak. Di Jawa Timur itu yang namanya pencak silat. Kalau di Jawa Tengah dan yang lainnya itu hampir seperti dangdutan. Kalau di Jawa Tengah khususnya yang Demak ini, ana dangdutan sing delok ora karuan genah. Tapi kalau di Jawa Timur pada saat itu ndak. Kalau ada pencak, wes pencak ndak usah itu orang mantu, apalagi ada orang punya hajat. Ndak ada itu mesti mengadakan.
pada mengadakan gelanggang pencak silat. Itu hampir tiap malam ada. Dan yang melihat, yang nonton, ngungkuli nonton dangdutan nih gone Jawa Tengah ini ning Demak. Bener itu. Lah, itu setiap hari kalau saya di sana diajak Gus Maksum sama konco-konco pondok itu, santri-santri pencak. Kalau diajak gitu Gus Maksum lihat yuk golek pencak. Kalau udah pencak dilihat dari jauhan. Kalau anak-anak kecil, cah cilik-cilik, golek sing tua-tua wae. Ya. Setelah itu pindah lagi ke tempat lain. Ada pencak. Kalau ada pencak dan Gus Maksum dilihat dari jauhan, kok tertarik, wah kayak tua-tua, kayak apa pencaknya kayak. Ini secara otomatis santri yang ikut ini mesti kayak diunggahi. Diunggahi, itu pasti harus mau. Jadi orang mengatakan kalau ngikuti Gus Maksum enak. Enaknya apa? Kalau ada pencak seperti itu, Gus Maksum kayak ono pencak kayak diunggahi. Harus mau. Kalau tidak mau ya ditendang Gus Maksum sendiri. Pilih, pengen ditendang Gus Maksum, tendang sana. Wah, itu dilakukan terus. Lah, pernah suatu ketika ada pencak itu di daerah Nganjuk. Gus Maksum dengan santri-santri di dalam mobil pulang. Lu itu ada orang lain yang tidak senang karena kok ternyata anak-anak Pagar Nusa menang dalam pencak itu. Lu Gus Maksum bersama rombongan di dalam mobil itu dilempari batu. Nah kita tidak terasa di dalam mobil, tidak terasa kalau ada dia dilempari batu, tidak terasa. Lah taunya pagi-pagi itu ada orang sowan ke tempatnya Gus Maksum. Ada tiga orang yang benjut, ada yang matanya, ada yang batuknya, ada itu pada benjut dengan ayahnya datang ke tempatnya Gus Maksum. Lah Gus Maksum dan santri-santri yang di situ tidak tahu ada ngapain orang itu ke sini. Akhirnya tamu itu dipinarake. Setelah dipinarake, tamu sendiri itu yang cerita. Gus, nyuwun pangapunten, mohon maaf Gus. Niki tadi malam wau ndalu niku sak badane pencak jenengan kondur lan niki do balangi watu nglempar batu mobilin jenengan. Tapi anehnya batu niku wong kita itu ya rombongan Gus Maksum di dalam mobil ndak terasa, kalau dibaling mak klotak atau ndak terasa. Tapi katanya mereka itu batu itu kembali kena yang ngelempar itu tadi sampai pada benjut itu. Ya gitu loh, itu pernah saya lihat sendiri. Ternyata ya itu tadi dilempar batu tidak sampai kepada mobilnya tapi kembali kepada yang melempar. Ya alhamdulillah wa naudzubillah. Terserah sampean, naudzubillah wa alhamdulillah. Kalau yang dilempar ya alhamdulillah gitu. Tapi naudzubillah jangan kita melempar sembunyi tangan. Kan gitu loh. Kita harus benar-benar kalau berani kalau lempar sembunyi tangan. Akhirnya seperti itu. Lah, disitulah dari Gus Maksum memang ada ilmu-ilmu yang seperti itu. Dari ijayah aurat yang istilahnya itu kalau dibaca, orang yang berbuat jahat akan kembali sendiri pada dirinya. Itu aurat-aurat kanuragan yang diberikan kepada Gus Maksum. Nah, itu termasuk ya pernah saya itu pada saat bertahap ilmu dari Gus Maksum di tahap bertahap. Jadi pertama kalau untuk anak-anak pencak itu kalau baru latihan 1 kali sampai 1 tahun belum dikasih ijazah. Karena pernah saya pada saat mendirikan pencak silat di kota Semarang sudah 7 bulan saya sowan Gus Maksum minta untuk diijazahi. Saya dibilangi latihannya wis pirang sasi Kang? Pun 7 bulan Gus. Wah latihan gak 7 bulan kok njaluk ijazah. Engko nak wis dijajahi
terus merasa seakan-akan ampuh, akhirnya males pencak. Itu kelakuannya wong Semarang. Nun sewu, ini bilangnya Gus Maksum seperti itu. Termasuk wong Demak barang seperti itu mungkin saja itu. Nah setelah itu saya dikembalikan benar itu. 1 bulan saya swadana tidak diizini untuk di Jayan. Latihan meneh wegang. Nah, akhirnya kami juga latihan lagi sampai 1 tahun lebih. Kami nagih ke sana lagi. Baru Gus Maksum itu mengizinkan untuk diberi jayah. Akhirnya Gus Maksum kami rawuhkan ke kota Semarang, memberi jayah kepada warga pencaksilat Nahdlatul Ulama Pagarnusa dan para warga Nahdlatul Ulama Kiai NU yang minat untuk ikut ijayah, monggo. Nah, di situ akhirnya selesai ijayah. Setelah selesai ijayah, benar apa yang didhawuhke Gus Maksum, khususnya di kota Semarang yang saya tangani sendiri, ini bukan ngarang tapi benar-benar telah dikasih ijayah. Awalnya itu saya ijayah, yang ikut pelatihan aja 200-an orang lebih. Setelah dikasih ijayah, ya akhirnya merosot sampai tinggal 100, tinggal 50, sampai tinggal 20 orang. Ini masih saya lanjutkan sampai tambah 1 tahun lagi. Baru diberi ijayah lagi yang tingkat 2. Nah, ini ilmu dari Gus Maksum itu bertingkat. Pertama kali dijayahkan kepada saudara-saudara anak-anak yang ikut pencak. Itu biasanya beliau dawuh kayak gini. Yang namanya ilmu kanuragan itu meliputi 1, kekebalan, kekuatan, kewibawaan. Itu orang jaduk. Kekebalan itu kulitnya kebal. Kulit ini kebal. Baik mulai disonyoi, mawa, tegesan, disilet, dibacok sampai ditembak. Kena tapi tidak apa-apa, itu namanya kekebalan. Ada ilmunya, ilmu kekebalan. Yang kedua, kekuatan. Kuat itu bahasa Jawanya roso. Roso, ada wit dibedol. Kuat itu roso. Tangan siji sepeda motor cekel tangan siji diumbulke, itu roso. Mobil, truk, trailer pisan tarik karo rambutnya, itu namanya roso. Jadi orang kalau sudah kuat, sudah roso, ini kebal, ini namanya orang jaduk. Dan orang jaduk ini dan luar biasa, es kebal, bacok ditembak rapopo, roso pisan. Nah, ini saya diwanti-wanti sama Gus Maksum, hati-hati Kang, orang yang jaduk sampean akan menjadikan calon pendekar. Orang jaduk itu nek orang diiman dadine bajingan. Bukan hanya copet. Nah, copet mau klaster gitu. Kalau sudah bajingan karena sudah tadi kuat, kebal, mbak ora apa-apa, kowe iku nak nyolong, nak maling ATM apa ora sak ATM-e dijunjung, diangkat go mulih. Nah, itu makanya orang seperti ini harus mempunyai yang namanya ilmu kewibawaan. Ini harus. Jadi orang jaduk kalau tidak mempunyai kewibawaan tidak bisa hidup. Ngapain? Karena wong jaduk itu kadang kecetok sithik tukaran, padu, ning dalan tukaran, ning kantor ngosi tukaran, pemeneh ning pasar tukaran. Dadilah gendho bajingan lho. Nah, itu bahaya seperti itu karena tidak punya kewibawaan. Tapi kalau dijawab, tapi kan menangan, Mbah. Lah menangan tapi nak tukaran terus apa ora kerja. Anak-anak kerja apa mangan. Itu makanya harus dari Gus Maksum itu ada ilmu kejadukan itu tadi plus
kewibawaan. Karo yang nama wibawa. Inilah yang nantinya disenengi kawan, disegani lawan. Lawan wong arep jahat ngetitok wis wedi selawani. Nah itu namanya kewibawaan. Nah disitulah ilmu-ilmu dari Gus Maksum. Kekebalan kekuatan ini kalau anak pencak sudah nampak. Pada saat anak pencak sudah berlatih, tanding. Itu kalau dilihat orang melihat dua tos plok, tendang duas, tapi tidak apa-apa. Makanya untuk anak-anak pencak kalau saya tandingkan yang satu dua tos plok langsung geletak, saya tanyai apa hidayahnya tidak dibaca. Ya jawabnya kadang-kadang. Wow, berarti kamu sholatnya kadang-kadang. Nah, karena apa? Karena bacaan-bacaan aurat hidayah dari Gus Maksum itu biasanya membacanya setelah habis sholat. Kalau sama-sama dibaca, sama-sama tekun dibaca, itu kalau pas tanding, wah orang lain melihat tuh ngeri. Tapi mereka yang kena dipukul, kena, tidak merasakan sakit apa-apa. Seperti karet itu tadi. Nah ini dari Gus Maksum. Lah, pernah suatu ketika saya juga tanya sama Gus Maksum. Ada Gus Maksum ilmu itu getak lumpuh. Kalau orang sudah kesabarannya habis, rasah mukul, rasah nembak, rasah nyabet, wetak gitu saja musuhnya bisa diprok lumpuh. Nah, ilmu-ilmu ini semakin tinggi, insya Allah dari Gus Maksum semakin disampaikan. Nah, ini pernah juga pada saat ada pengajian akbar di daerah Banyuwangi. Itu terus Gus Maksum sampai sana. Orang itu Masya Allah, masa itu merasuk semua, hampir satu lapangan sampai di lorong-lorong jalan itu penuh sesak dengan orang. Ini panitia bingung, bahaya ini nanti kalau sampai sesakan seperti ini. Akhirnya apa? Ada yang matur sama Gus Maksum dan Gus Maksum naik ke podium. Gus Maksum dari podium itu bersuara, Allahu Akbar, berhenti. Lu itu bukan hanya yang di lapangan, sampai yang tidak kelihatan di jalan-jalan raya itu bisa berhenti semua. Mundur. Ya akhirnya terurai, kepadatan itu terurai. Wiran saya seperti itu. Ini nah juga saya lihat. Nah, kembali lagi, ada masih banyak. Kalau nggak saya sampaikan mungkin 2-3 hari 3 malam tidak habis. Nah, lagi terkait itu apa namanya saat pencador, apakah pernah ikut maksudnya pernah ikut pencador, terus adakah kayak kekebalan yang enggak terlihat itu maksudnya enggak terlihat? Enggak. Nah, tentang pencador, pada saat seperti itu pernah saya lihat tuh Gus Maksum tampil juga. Tapi kalau Gus Maksum yang tampil, tidak ada orang yang berani naik.